untuk lockdown. Paling enak kegiatannya satu sama ya. Saya waktu di Batam, Ustadz habis-habisan nanya saya nggak bisa berkelit. Sekarang Ustadz harus jawab ya, janji. Terima kasih. Lalu Ustadz, nih, ini kan antara keyakinan, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini bisa kelihatan nggak yang berpaham Jabariyah atau mereka semau-maunya saja pindah-pindah keyakinan ini? Yang selama ini mengaku Ahlus Sunnah, mulutnya berkata Ahlus Sunnah, justru sekarang bisa kelihatan dia Jabariyah. Artinya tidak ada, ya udah terserah aja lah, mau mati matilah. Kalau Ahlus Sunnah tidak begitu. Ahlus Sunnah, Allah kasih kita ikhtiar, Allah kasih kita al-kasbu, ada usaha. Kalau Qadariyah ekstrim, dia berkata tidak ada takdir. Tapi saya sampai hari ini masih ada ikhtiar usaha. Andai terjadi juga, disitulah kita baru bisa berkata, dari mulut kita berkata qadarullah, ini sudah takdir Allah SWT. Tapi bahwa hari ini kita mendengar Majelis Ulama mengajarkan kita, Kementerian Agama untuk menggulung karpet, kemudian Majelis Ulama mengajak menutup, bahkan tadi saya baca berita Sekjen MUI mengajak pemerintah untuk lockdown. Itu salah satu dari usaha, salah satu dari ikhtiar, salah satu dari al-kasbu, menunjukkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang pada sunnah, kita bukan kelompok Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah waktu itu kan Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah, Syiah, Mu'tazilah, keluar dari Ahlus Sunnah. Kita berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyempurnakan ikhtiar, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'zaz. Itu saja, bersungguh-sungguh manfaat, jazakumullah khairan, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Iya. Ya kan gitu Ustaz? Ustaz sudah apa dalilnya? Baik, nah sekarang Ustaz, kan situasi semakin berat begini nih. Kelihatannya kepatuhan umat kepada ulama itu ada poin tersendiri nggak Ustaz? Seperti sekarang ya, sebetulnya kan bagi yang sudah daerah merah begini, kalau tidak ke masjid sebetulnya tidak rugi sama sekali, niat sudah dapat pahala. Biasa ke masjid, kita tidak ke masjid karena uzur juga dapat pahala. Kemudian kita menjauh dari kemudaratan dapat pahala. Tidak mencelakakan orang lain dapat pahala, patuh kepada ulama juga pahala. Jadi sebetulnya luar biasa dalam keadaan begini kalau kita betul-betul pakai hati dan kejernihan berpikir. Gimana menurut Ustaz tuh? Bahwa ya kita ke majelis ulama tuh ada poin khusus tidak tuh? Kita beragama ini bukan ikut perasaan, tapi berdasarkan ilmu. Makanya la ilaha illallah di awal ayatnya fa'lam. Fa'lam. Itu kasihan. Fa'lam, berilmulah. Ada ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah. Makanya tadi saya tunjukkan kitab 50 sifat. Jadi Imam Al-Qusairi melarang orang uzlah kalau tidak punya dua ilmu. Ilmu akidah, ilmu fikih. Kalau hanya modal nekat uzlah, nanti di tempat uzlahnya dia tidak selamat dari godaan setan. Bisa-bisa keluar bukan menjadi orang bersih hati, malah jadi dukun. Jadi kalau nggak punya akidah yang benar, tidak punya fikih yang benar, uzlah aja, hasilnya jadi dukun ya. Nah sekarang ini banyak orang modal perasaan. Perasaan saya nggak enak karena ninggalkan masjid. Perasaan saya nggak enak karena nggak sholat Jumat. Loh, kalau cuman modal perasaan, itu orang yang biasa wudhu pakai air,
disuruh tayamum, itu perasaannya sholatnya nggak sah. Orang yang terus sholat 4 rakaat zuhur, pertama kali kosor, itu banyak kita alami ketika bawa jamaah umroh. Wah, nggak enak kosor ini, rasa nggak sholat. Ini pakai perasaan. Iya. Jadi harus pakai ilmu, bukan pakai perasaan ya. Baik, Ustaz. Jangan marah sama saya, Ustaz. Kami